البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kaidah baru ya. Ya. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kaidah. Ada ketentuan baru terkait dengan masalah tafsir baru, tapi sebenarnya dia sudah diisyaratkan sebelum-sebelumnya. Wa qauluhum nazalat hadhil ayatu fi kadza. Ucapan para ulama atau ucapan para salaf, ayat ini turun fi kadza, tentang masalah demikian dan demikian. Yuradu bihi taratan annahu sababun nuzul wa yuradu bihi taratan anna hadza dakhilun fil ayah. Terkadang yang diinginkan adalah bahwasanya kejadian tadi sebagai sebab turunnya ayat tadi, ayat tersebut. Dan terkadang dimaksudkan bahwasanya kejadian tadi masuk di dalam ayat ini. Jadi fi ini bukan sesuatu yang jelas menunjukkan sebab. Baik, wa illam yakunis sabab, walaupun dia itu bukan sebab. Kama taqul ana bihadhil ayah kada, sebagaimana engkau mengatakan bahwasanya Allah menghendaki dengan ayat ini adalah demikian dan demikian. Allah menginginkan ayat ini berbicara tentang demikian-demikian. Belum tentu itu sebab nuzul. Boleh jadi adalah apa? Bahwasanya case yang semacam itu masuk di dalam keumuman ayat ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan dzikru ta'addudi asbabin nuzul, penyebutan berbilangnya sebab-sebab turunnya ayat. Terkadang satu ayat turunnya dikarenakan beberapa sebab. Baik. Wa idza dzakara ahaduhum laha sababan nazalat li ajlih wa dzakara al-akhar sababan faqad yumkinu sidquhuma. Apabila salah seorang dari sahabat misalkan menyebutkan bahwasanya ayat ini punya sebab turunnya ayat, yaitu ayat turun disebabkan kejadian ini. Sementara sahabat yang lain menyebutkan sebab yang lain terhadap turunnya ayat tadi, maka boleh jadi dua-duanya adalah benar. Bi antakuna nazalat atibatil kal asbab, yaitu ayat tadi turun setelah sebab-sebab tadi. Betul-betul apa kejadian itu, ada beberapa kejadian yang menyebabkan turunnya ayat yang sama. Ini juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari tentang case masalah apa itu ayat mula'anah. Au takunu nazalat marratain, atau boleh jadi ayat ini turun dua kali, marratan lihadas sabab wa marratan lihadas sabab. Terkadang di sebab yang ini dan terkadang di sebab yang itu. Dan perinciannya itu disebutkan oleh Ibnu Katsir ketika apa? Kita melewati ayat satu persatu tentunya insyaallah. Dan ini juga telah diterangkan oleh Syekh Muhammad Al-Hariri dalam muqaddimah kitab beliau itu Hada'iq. Terkadang ayat polanya seperti itu, turun dua kali karena case yang tidak sama, atau terkadang turun sekali untuk dua case yang datang secara beruntun. Wa hadani sinfanil ladzani dzakarnahuma, dan dua bentuk yang kami sebutkan ini fi tanawwu'i tafsir, di dalam beraneka ragamnya tafsir. Taratan li tanawwu'il asma'i was sifat. Setelah disebutkan ini semua, yaitu terkadang tafsir itu beraneka ragam dikarenakan beraneka ragamnya nama-nama dan sifat-sifat. Sebagaimana telah dicontohkan oleh Syekhul Islam membahas masalah pedang, saif. Apa tafsir saif? Sebagian ulama mengatakan as-saif al-muhannad, yang lain mengatakan as-saif as-sarim, yang lain mengatakan as-saif as-syatil. Dan semuanya adalah betul, tapi kembali kepada apa? Kepada penekanan makna yang lain. Tayyib. Wa taratan li dzikri ba'dhi anwa'il musamma wa aqsamih. Terkadang tafsir itu beraneka ragam dikarenakan para sahabat atau boleh jadi para tabi'in yang setelahnya atau atba'ut tabi'in menyebutkan beberapa jenis dari objek tadi atau beberapa bagian dari objek tadi. Ini yang dikatakan sebagai apa? At-tafsir bil misal. Menafsirkan dengan apa? Mendatangkan contoh. Seperti ketika sebagian sahabat ditanya tentang malbur, bur itu apa? Maka sahabat langsung mendatangkan hadza, yaitu raghif, yaitu roti. Ini sekitar contoh. Contoh hasil dari apa? Hasil dari gandum. Hasil produk gandum adalah ini. Bukan maksudnya untuk membatasi, tapi sekedar contoh. Nah, sahabat yang lain mendatangkan hasil yang lain dan semuanya memang masuk dalam keumuman gandum. Katamsilat,
Jadi dia tafsir tadi adalah bagaikan contoh-contohnya, bukan sebagai pembatasan. Wa humal ghalibu fi tafsiri salafil ummah, dan itulah yang paling banyak di dalam tafsir umat ini, tafsir salaf umat ini. Karena para salaf menginginkan apa? Umat langsung praktek dan mengamalkan. Sehingga apa? Langsung didatangkan bentuknya seperti ini, contohnya seperti ini, agar boleh langsung untuk diamalkan. Alladzi yudhannu annahu mukhtalaf. Yang disangka bahwasanya tafsir tadi itu tidak sama, yaitu satu sama lain saling berselisih. Wa minat tanazu'il mawjudi anhum, dan termasuk perselisihan yang ada di kalangan salaf, ma yakunul lafdhu fihi muhtamilan lil amrain, yaitu ayat yang mana lafadznya itu mencakup dua perkara. Imma likaunihi mushtarikan fil lafadz, boleh jadi karena termasuk apa? Lafadz yang mustarak, ka lafdi qaswarah, seperti qaswarah alladzi yuradu bihi rami, yang mana dimaksudkan qaswarah adalah apa? Ahli panah. Wa yuradu bihil asad, dan terkadang qaswarah maknanya adalah singa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, apa itu? Ka'annahum humurum mustanfirah farat min qaswarah, seakan-akan mereka itu adalah apa itu? Humur, yaitu apa? Keledai mustanfirah, yang lari dengan sangat cepatnya. Mustanfirah, alif sin dan ta, tujuannya adalah untuk takalluf, betul-betul bersungguh-sungguh lari. Lari dari apa? Qaswarah. Maka terjadi perselisihan, lari dari pemanah ataukah lari dari singa, dan dua-duanya mungkin. Tayyib. Wa lafdhu as'as alladzi yuradu bihi iqbalul lail wa idbaruh, yang mana as'as ini di dalam bahasa Arab memang dia termasuk abdad, satu lafaz yang memiliki makna yang bertolak belakang. Abdad, as'as maksudnya adalah datangnya malam, dan terkadang as'as itu maksudnya adalah yaitu perginya malam, yaitu di akhir malam, dan dua-duanya mungkin. Intinya adalah kata Imam As-Sa'di, boleh jadi walaili idza as'as, dan malam apabila datang ataukah malam apabila telah pergi, dua-duanya mungkin. Intinya adalah menjelaskan tentang kekuasaan Allah Ta'ala untuk mengatur siang dan malam. Wa imma likaunihi mutawati'an fil asl, dan boleh jadi dikarenakan lafaz tadi pada asalnya adalah mutawati, yaitu menunjukkan kepada makna yang berdekatan. Lakinnal murada bihi ahadun nau'ain, tetapi yang diinginkan adalah salah satu dari dua jenis tadi, au ahadus syai'ain, atau salah satu dari dua benda tadi. Kadhama'ir fi qaulih, seperti domir-domir dalam firman Allah Ta'ala, summa dana fatadalla, kemudian dia mendekat lalu dia tadalla, yaitu kalau makna bahasanya adalah menjulurkan kakinya. Ini makna secara bahasa. Terjadi perselisihan, siapa ini huwa yang disebutkan di sini? Tapi yang rajih dari kalam para sahabat adalah apa? Malaikat Jibril, bukan Allah Ta'ala yang mendekati Nabi Muhammad SAW sampai menjadi apa? Seperti dua busur panah, sejarak dua busur panah itu. Yang dimaksudkan adalah Jibril, sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim. Maksudnya adalah Jibril, bukan Allah Ta'ala. Sementara rangkaian dari ayat memungkinkan untuk apa itu? Hunya adalah kembali kepada Allah Ta'ala. Qaidah fa inna taradufa fil lughah qalil, sesungguhnya sinonim di dalam bahasa itu sedikit, yaitu beberapa lafaz yang maknanya sama persis itu sedikit sekali. Wa amma fi alfadhil Qur'an, adapun dalam lafaz-lafaz Al-Qur'an, fa imma nadirun wa imma ma'dum, boleh jadi ini adalah sangat jarang, bukan hanya qalil bahkan nadir, dan boleh jadi dia itu tidak ada. Ya, tidaklah Allah Ta'ala mendatangkan suatu lafaz menyelisihi lafaz yang lain dalam keadaan maknanya hampir sama, kecuali ada suatu hikmah di balik itu. Memberikan apa? Memberikan ada tambahan makna yang diinginkan atau tambahan isyarat. Kenapa? Karena ikhtilaful bunyan yadulu ala ikhtilafil ma'ani. Perbezaan bangunan itu menunjukkan adanya perbezaan apa? Makna-makna. Maka walaupun lafaz itu hampir sama seperti apa? Sakata dan somata, tetapi kalau bahasa kita sama, tetapi di dalam bahasa Arab dan sastra Arab maknanya lain. Sakata itu sekedar apa? Sekedar diam. Sementara somata itu diam sambil mendengar. Makanya jarang sekali apa itu terjadi sinonim di dalam bahasa Arab.
Walaupun secara penerjemahan sama, tetapi ada makna khusus yang diinginkan di situ. Tayyib ilahuna wallahu a'lam.